Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Pratama. Pada praktikum gambar teknik 2 kali ini, saya akan menjelaskan salah satu proses dari pembuatan 3D printing, yaitu post processing. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu 3D printing. 3D printing adalah sebuah proses untuk membuat atau mencetak benda padat atau 3 dimensi dari desain yang sudah tersedia dalam format digital 3D CAD dan lain sebagainya. Kemudian dibuat ke dalam bentuk 3D yang tidak sekedar nampak secara kasat mata, namun juga bisa disentuh langsung, bisa diraba, dan juga memiliki volume tertentu. Kemudian berikut merupakan penjelasan dari post processing. Post processing merupakan salah satu dari proses dalam pembuatan 3D printing. Post processing ini memiliki beberapa teknik, diantaranya adalah support removal, sanding, welding, gluing, framing, painting, smoothing, polishing, hydro dipping, epoxy coating, electroplating. Support removal ini post processing ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori cleaning dan prepping. Kategori cleaning dan prepping terdiri dari support removal. Support removal ini merupakan proses paling dasar pada tahapan post processing. Support removal ini merupakan proses pelepasan penyangga yang terdapat pada benda 3D yang biasanya dibuat untuk memudahkan dalam proses pencetakan benda 3D. Proses support removal ini bisa dilakukan dengan dua cara, tergantung dari bahan pembentuk yang digunakan. Jika bahan dapat larut dalam air, proses ini bisa dilakukan dengan melarutkan penyangga dalam air atau cairan lain. Jika bahan penyangga tidak dapat larut dalam air, maka untuk melepaskannya dapat dipotong menggunakan gunting ataupun tang. Kelebihan dari support removal ini salah satu, mudah untuk dilakukan, yang kedua tidak membutuhkan banyak peralatan. Sedangkan kekurangan dari support removal ini adalah saat proses pelepasan, penyangga tidak dapat hilang dengan sempurna dan pasti akan meninggalkan bekas. Kemudian proses sanding. Proses sanding ini merupakan salah satu proses yang paling umum dilakukan, yaitu proses pengamplasan atau proses penghalusan permukaan benda 3D. Biasanya setelah dicetak, beberapa bagian pada benda 3D tidak rata atau tidak halus. Oleh karena itu, harus melakukan proses sanding atau pengamplasan ini, supaya permukaan benda 3D dapat terlihat halus. Kelebihan proses sanding ini adalah satu, menghaluskan permukaan dengan baik agar benda 3D terlihat bagus. Yang kedua, sangat bagus dilakukan bila benda 3D ingin diwarnai. Kemudian kekurangan proses sanding. Yang pertama, dapat mempengaruhi atau merubah ukuran dimensi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya adalah welding. Welding ini merupakan proses penggabungan part. Proses ini dilakukan jika kita membuat benda 3D yang besar dan harus dibuat per bagiannya atau per partnya. Proses ini hampir sama dengan pengelasan, tetapi bahan yang digunakan berbeda. Bahan yang digunakan pada proses ini adalah bahan aseton. Saat kita menggunakan bahan ABS, bahan aseton ini akan berfungsi untuk melelehkan ABS sehingga bagian ABS dapat disambungkan. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan sedikit aseton ke bagian yang ingin digabungkan. Kemudian aseton ini akan sedikit melelehkan ABS. Dan pada saat itu, sambungkan bagian lain ke tepi yang meleleh untuk menyatukannya. Kelebihan dari proses welding ini adalah, yang pertama, lebih kuat dari teknik yang serupa lainnya, yang kedua adalah murah, dan yang ketiga adalah mudah untuk dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, hanya bahan ABS yang dapat menggunakan teknik atau proses ini.
Yang kedua, jika bahan aseton terlalu banyak, maka akan dapat merusak benda. Kemudian kategori yang selanjutnya adalah kategori finishing. Kategori finishing ini terdiri dari priming dan painting. Priming adalah proses untuk menyiapkan sebuah benda sebelum dilakukan proses pewarnaan. Pada proses ini dilakukan penyemprotan benda menggunakan cat dasar. Sedangkan painting merupakan proses pewarnaan benda menggunakan cat warna. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan keindahan sebuah benda. Yang kedua, membuat permukaan lebih halus. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu lumayan lama. Kemudian yang kedua, beberapa peralatan harganya mahal dan selanjutnya membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi. Kemudian adalah proses polishing. Proses ini biasa disebut dengan pemolesan. Digunakan untuk membuat permukaan benda menjadi sehalus mungkin. Pemolesan ini bisa menggunakan sebuah alat penggosok plastik. Sebelum melaksanakan proses ini, benda harus diamplas terlebih dahulu. Kelebihan dari proses polishing ini adalah dapat membuat permukaan benda lebih halus dan mengkilap. Kemudian bahan yang digunakan juga murah. Kekurangannya adalah dapat mempengaruhi ukuran dimensi benda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.